Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk ke dalam hukum Taurat yang kelima, yaitu untuk kita menghormati ayah dan ibu. Ya, sesuatu yang setiap hari kita jumpai ya. Jadi hukum Taurat itu 10 ya, dibagi menjadi 2 bagian, 1 sampai 4 itu relasi kita dengan Allah. 5 sampai ke 10 itu relasi kita dengan sesama orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Nah, di dalam bagian yang kelima ini kita diingatkan tentang bagaimana kita itu menghormati orang tua ya. Papa dan mama, ayah atau ibu, begitu ya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang penting, di mana hari-hari ini saya mendapati begitu ya, ada anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Dan saya menemukan banyak ya. Di video-video itu kalau kita perhatikan ya, bagaimana ketika orang tuanya sudah tua ya, anaknya tidak ada yang peduli begitu ya. Kalau zaman kecil, ini mamaku ya, semua ingin mengaku itu mamanya. Semua pengen mengaku itu papanya. Tetapi ketika orang tua itu sudah tua, ya, sudah tidak berdaya, sudah tidak memiliki kemampuan, banyak orang berkata, ini mamamu, kamulah yang mengurus ya. Aku sibuk, aku banyak pekerjaan, ada banyak hal yang tidak bisa aku tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat sering terjadi. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena kita lupa akan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sebagai orang tua, sudahkah kita mengajarkan bagaimana anak-anak menghormati orang tuanya? Ya, untuk menghormati papa dan mamanya. Saya percaya dengan teladan kita sebagai orang tua, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, anak kita akan melihat bagaimana cara mereka sebagai anak memperlakukan orang tuanya. Jadi kalau kita orang tua masih punya orang tua, ini menjadi kesempatan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita seharusnya bersikap kepada orang tua kita. Anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan, dan tentunya kita perlu mengajarkan juga bagaimana mereka juga harus hormat kepada orang tua. Hormat artinya apa? Menghargai. Ya, kita bisa menghargai orang tua. Mungkin orang tua kita tidak seperti orang tua yang lain. Mungkin tidak kaya. Mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Kayak manapun mereka tetap orang tua kita. Nah, kita sebagai anak tetap harus menghormati. Karena kalaupun kita bisa sampai hari ini kita ada, ya kita bisa sekolah dan lain sebagainya, kita percaya berkat Tuhan, iya. Tetapi tidak terlepas dari peran orang tua kita. Sekecewa apapun kita sama mereka, sejengkel apapun kita sama mereka, semarah apapun kita sama mereka, ingat, mereka tetaplah orang tua kita. Nggak ada mantan orang tua atau mantan anak. Jadi patutlah kita menghormati orang tua kita. Menghormati berarti menghargai. Menghargai berarti menerima segala sesuatunya. Baik ketika mereka sehat, ketika mereka sakit, begitu ya. Baik dulu dalam kelimpahan maupun sekarang dalam kemiskinan mungkin. Kayak manapun mereka tetap orang tua kita. Kita sebagai anak harus menghormati.
Apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua akan diteladani oleh anak-anak kita. Teladan apa yang hari ini kita tinggalkan kepada anak-anak kita untuk mereka kelak merawat orang tuanya. Itu tergantung bagaimana kita hari ini merawat dan memperlakukan orang tua kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita hargai, kita hormati orang tua kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita syukuri, yang harus tetap kita banggakan. Kita bisa kecewa, iya. Tapi janganlah kekecewaan itu membuat mereka menjadi tersiksa di masa tuanya. Ya, kita juga sebagai orang tua, ya Bapak Ibu Saudara, ada istilah itu jangan angel. Angel artinya apa? Ya, kita belajarlah sudah tua, ya belajar nurutlah sama anak. Ya, kalau anak pikirkan yang terbaik, ya mau memberikan segala sesuatu yang baik, ya kita ngikut, ya. Jangan angel, susah diatur juga, ya. Kita harus belajar, ya. Generasi sudah berganti. Selama anak-anak kita memperlakukan sesuatu yang baik, ya baiklah, ya. Baik-baiklah kita sebagai orang tua, ya, sebagai anak juga. Mari kita saling bekerja sama, ya. Jangan saling egois, saling ingin dimengerti, saling ingin dipahami, tapi belajarlah saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lainnya sebagai orang tua dan anak. Mari kita bangun relasi komunikasi yang baik sehingga peran, tugas, tanggung jawab masing-masing bisa dan boleh dikerjakan. Ya. Kalau hari ini kita masih punya orang tua, mari kita rawat orang tua kita dengan baik. Ya, ingat, satu orang tua bisa merawat 5-10 anak. Tapi 5-10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Nah, kiranya ini juga menolong dan mengingatkan kita. Kalau kita diberi kepercayaan merawat mereka, rawat dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Karena ada masanya nanti, mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Dan untuk apa? Kita sudah nggak tahu. Kita mau cerita, kita mau mendengar nasihat, sudah nggak ada lagi. Ya, selagi masih ada, mari kita rawat dengan baik-baik, kita hormati mereka, ya, dalam segala keterbatasan mereka. Mereka tetaplah orang tua kita. Mungkin hari ini kita lebih pintar, itu juga berkat dari mereka. Ya, mari kita yang masih punya orang tua, kita jaga, rawat baik-baik. Kalau mereka sakit, rawat dengan baik. Ya, bersyukur saudara masih bisa merawatnya, karena dulu kita waktu kecil juga dirawat olehnya. Gak pernah perhitungan, ya, gak pernah hitung-hitungan. Orang tua tidak pernah takut miskin untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi banyak anak tidak berani untuk mengambil bahkan merawat orang tuanya. Mari kita belajar dari teladan orang tua. Gak pernah mereka takut miskin. Mereka gak pernah takut gak punya apa-apa. Demi anak mereka rela memberikan yang terbaik. Bagaimana dengan kita sebagai anak? Balas apa yang bisa kita berikan? Mari kita berikan segala sesuatu yang terbaik buat orang tua kita. Hormati, kita syukuri, kita terima keberadaannya. Kayak manapun mereka adalah orang tua kita. Nah, kita sebagai orang tua, mari kita juga belajar menghargai apa yang anak-anak kita buat, ya, sesuatu yang baik. Belajar kita menjadi damai, jangan menjadi pemecah belah antara anak dan menantu, sehingga relasi mereka jadi tidak baik. Mari kita belajar sebagai anak, kita belajar menghormati, melayani dengan baik. Sebagai orang tua, mari kita juga belajar, ya, menghargai anak-anak kita, menantu kita, supaya mereka juga melihat bagaimana nanti mereka juga menjadi orang tua yang tentunya juga boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini, hukum Taurat yang kelima, boleh mengingatkan dan menolong kita untuk kita boleh menghormati orang tua kita. Dan ingat, ada janji berkat yang Tuhan berikan, dan biarlah setiap kita yang merawat orang tua, yang memberikan hidupnya untuk melayani orang tua, percayalah Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami hari ini mungkin sebagai anak, kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Biarlah kami juga bisa dan boleh merawat orang tua kami dengan baik. Berikan kami kemurahan-Mu, berikan kami kekuatan,
Berikan kami kemampuan untuk bisa mengerjakan semuanya ini. Kadang ada kesulitan, kadang ada ketidakmampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Yang juga berdoa sebagai orang tua, kami juga boleh belajar melihat akan kondisi anak-anak kami. Ajar kami juga mensyukuri akan keberadaan mereka. Ajar kami tidak angel. Ajar kami tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, yang sering kali menyakiti hati anak-anak. Tuhan, tolong kami. Manapun Tuhan, pimpin kami. Bila kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati setiap anak, berkati setiap orang tua. Ajar kami mengerjakan setiap bagian kami masing-masing dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kiranya setiap kita boleh senantiasa melakukan firman-Nya dengan kita tetap menghormati Papa dan Mama kita. Shalom.